Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani mendatangi Barreskrim Polri. Benny datang untuk memberikan keterangan terkait inisial T yang ia sebut. Ya pemirsa, seperti inilah suasana kala Benny Ramdhani mendatangi Barreskrim Polri. Benny datang pada pukul 4 sore tadi untuk memenuhi panggilan Barreskrim. Dalam kedatangannya, Benny masih belum memberikan komentar kepada awak media. Benny Ramdhani dipanggil sebagai saksi oleh Dirtipidum Barreskrim Polri dalam penyelidikan bandar judi online berinisial T yang ia sempat sebut. Nunduk, Pak. Bang, handphone bang, maaf bang. Handphone. Nggak, kasihan loh pengacara saya. Ya. Oke, nanti saya akan memberi keterangan pers setelah memberikan klarifikasi di dalam ya. Pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom pengamat kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto. Selamat malam Mas Bambang. Malam, Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas, apa saja yang biasanya kalau akan ditanyakan oleh polisi kepada orang yang memiliki informasi penting? Ya, yang pasti terkait dengan siapa inisial yang disampaikan itu dan kemudian apa yang melatar belakangi beliau menyampaikan inisial itu di publik, misalnya seperti itu. Kemudian terkait apa bukti-bukti apa inisial itu muncul seperti itu, sehingga diduga bahwa seseorang yang disebut T itu adalah bandar di balik judi online yang sekarang ramai dibicarakan seperti itu. Baik, apakah Anda melihat pemanggilan yang dilayangkan kepada Benny Ramdhani ini oleh Kapolri ya, bahkan ini sesuatu yang normal begitu? Ya, normatif sekali ya, apalagi informasi ini sangat penting gitu loh ya. Yang sampaikan Pak Benny ini tentu bukan hanya sekedar sensasi ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Apalagi Pak Benny juga pernah menyampaikan bahwa inisial T ini juga pernah disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden, dengan Menko Polhukam, maupun dengan Kapolri. Makanya kalau kemudian tidak ada klarifikasi yang lebih serius, tentu akan bisa memunculkan presiden buruk bagi Polri dan isunya bisa melebar kemana-mana gitu, yang menjadi liar seperti itu. Tapi ini memang sampai Kapolri harus mengeluarkan surat pemanggilan gitu, maksud saya. Apakah biasanya kan normal saja ya orang kalau memberikan informasi begitu dimintai keterangannya? Apa memang seperti itu? Karena saya lihat kalau tidak salah tadi. Kalau saya tidak salah ya, tadi ada pengacaranya juga akhirnya harus menemani. Ya, wajar juga sih ya kalau kemudian Pak Benny ditemani pengacara, ya ini untuk beliau bukan seorang ahli hukum misalnya seperti itu. Jadi pendampingan hukum itu perlu untuk berjaga-jaga saja agar apa yang disampaikan ini tidak keluar dari koridor dan tidak keluar dari konteks apa yang semestinya disampaikan seperti itu. Memang menjadi agak aneh sih sebenarnya ketika seorang pejabat negara dimintai keterangan, terus kemudian dimintai keterangan oleh Polri, ini menjadi ramai itu. Kemudian seharusnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajar, klarifikasi biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan Pak Benny merasa perlu mengamankan dirinya lebih dulu, karena tidak menutup kemungkinan nanti ada pertanyaan-pertanyaan jebakan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat bila berhadapan dengan penyidik kepolisian seperti itu. Baik, tadi juga Anda sempat menyebutkan Benny Ramdhani kan mengaku sudah menginformasikan ini ke Presiden Joko Widodo dan kemudian ada dikonfirmasi, artinya Pak Benny bilang bahwa ada Pak Mahfud MD pada saat itu, artinya membawa dua nama di situ. Tetapi tadi sempat Presiden Jokowi ditanya, ternyata dia katakan dia tidak tahu. Jadi harus tanyakan ke Benny lagi. Nah, bukankah ini memang seharusnya tinggal ditindaklanjuti saja atau seperti apa sih seharusnya informasi ini dikelola oleh aparat? Ya, informasi sekecil apapun, apalagi disampaikan di rapat terbatas dengan Presiden, ini tentunya sangat serius sekali gitu loh, bahwa kemudian
muncul pernyataan dari Presiden maupun mantan Menko Polhukam bahwa informasinya itu masih sumir, itu terlepas dari itu seharusnya waktu itu juga sudah harus diklarifikasi lebih dulu, karena pernyataan Pak Beni juga menyampaikan bahwa ada Kapolri juga di situ gitu loh. Apakah itu sudah dilakukan upaya penelusuran atau belum, kan kita tidak tahu. Makanya Pak Beni sekarang memutuskan untuk menyampaikan di media gitu loh. Artinya Pak Beni merasa informasi yang dia punya itu sangat akurat gitu. Makanya dia mendorong melalui media, karena mungkin Pak Beni juga merasa bahwa saluran baru no viral no justice ini ternyata efektif untuk mendorong kepolisian. Makanya kemudian menyampaikan di media seperti itu. Memang secara kepatutan ini tidak layak ya, tidak etis dilakukan, karena sebagai kepala sebuah lembaga negara seharusnya lebih prosedural antar lembaga seperti itu, menyampaikannya langsung pada kepolisian. Tetapi kalau kronologinya pernah disampaikan dan ternyata tidak lanjut. Nah, apa yang Anda lihat dari situ? Apa yang Anda lihat dari situ? Sudah disampaikan dalam sebuah ruangan tertutup, tapi ternyata kemudian harus disampaikan juga di ruangan terbuka akhirnya. Apa yang Anda baca dari situ? Ya, Pak Beni merasa bahwa apa yang disampaikan di ruang tertutup itu tidak efektif gitu. Makanya beliau mencari saluran lain, yakni melalui media. Dan selama ini di masyarakat pun juga muncul asumsi bahwa tanpa ada viral, keadilan itu tidak ada. Makanya seringkali muncul tagar no viral no justice gitu loh. Tekanan publik ini diharapkan bisa mendorong keseriusan aparat untuk melakukan pemberantasan judi online ini, seperti itu. Iya, ini memang agak menarik juga, sebab seharusnya memang sudah ditangani sebelum-sebelumnya, nggak perlu viral dulu ya. Jadi nanti kalau viral kan eksesnya bisa kemana-mana gitu. Akhirnya belebaran informasi bocor, orang berasumsi lagi, ya ada persepsi baru lagi dibangun. Jadi informasinya jadi kacau lagi nantinya. Nah, mungkin memang pemanggilan ini akhirnya untuk mengklarifikasi begitu ya. Tetapi kalau dilihat dari yang Anda juga katakan tadi, ini informasinya pasti nilainya berharga gitu, karena apalagi dikaitkan dengan judi online, dan orang ini dikatakan juga sebagai orang yang tak tersentuh hukum. Wah, ini menarik sekali. Semua orang lagi nyari siapa namanya T ini. Nah, kalau menurut Anda sebagai Anda juga dari ISIS pengamat kepolisian, siapa sih orang yang nggak tersentuh hukum atau nggak tersentuh dari pihak kepolisian bahkan atau kejaksaan dan juga kehakiman begitu? Yang viral di media yang pasti bukan Tesi Sirmulat kan, T itu. Orang yang sangat kuat sekali dan memiliki jaringan di kepolisian dan tentu sudah berkiprah sangat lama gitu loh. Mengapa Pak Beni menyampaikan dengan inisial? Tentu juga untuk dalam tanda kutip mengamankan dirinya sendiri, karena kewenangan melakukan pembuktian itu pada kepolisian gitu loh. Makanya klarifikasi ini penting gitu. Dan yang lebih penting lagi bukan masalah ada atau tidak, terus kemudian siapa T ini, tetapi bagaimana kepolisian ini lebih progresif, lebih proaktif dalam membongkar siapa bandar judi yang sebenarnya, seperti itu. Kalau dikaitkan dengan posisi Pak Beni sebagai Kepala BP2MI, tentu sepertinya agak menjauh ya, karena beliau bidangnya adalah terkait dengan buruh migran. Tetapi Pak Beni juga menyampaikan bahwa itu terkait dengan trafficking, terus kemudian ada pekerja migran yang dibawa ke Kamboja yang ternyata menjadi operator judi di sana. Ini penting sekali dan harusnya memang ada upaya yang lebih tegas, lebih progresif yang dilakukan oleh penegak hukum kita, seperti itu. Ya, Pak Bambang, sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan terbaru pemeriksaan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Kita sudah terhubung langsung dengan rekan Syah Reza, langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Reza, hingga malam ini apakah Beni Ramdhani masih diperiksa penyidik?
Ya, baik David dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pemeriksaan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Benny Ramdhani hingga saat ini masih diperiksa di Gedung Barreskrim Mabes Polri hingga saat ini, di mana tadi datang pada pukul 2:15 siang waktu Indonesia Barat dan sudah lebih dari 5 jam lamanya masih dilakukan pemeriksaan terkait pernyataannya soal inisial T yang diduga jadi pengendali ataupun pengendali daripada beredarnya judi online di Indonesia yang menggunakan jaringan menuju Kamboja. Dan memang tadi pasca kedatangannya ini kami berusaha untuk mencari keterangan bahwasanya tidak ada sejauh ini belum dijelaskan mengenai bukti apa saja yang dipersiapkan untuk memenuhi klarifikasi dari pihak Benny Ramdhani mengenai inisial T tersebut, dan juga belum ada berbagai bukti begitu. Namun nanti akan diberikan keterangan pasca selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Polri terhadap Benny Ramdhani begitu. Dan untuk diketahui juga David dan juga pemirsa, memang pemeriksaan ini buntut daripada pernyataan Benny Ramdhani soal inisial T yang menjadi pengendali daripada judi online yang marak di Indonesia saat ini dan hingga berlangsung saat ini, di mana disebutkan bahwa Benny Ramdhani ini mempersoalkan mengenai maraknya ataupun penempatan dari migran Indonesia di Kamboja, dan mayoritas daripada mereka ini terindikasi bekerja untuk judi online dan juga penipuan secara daring gitu. Oleh karenanya Benny mengungkapkan juga menemukan berdasarkan riset soal penempatan ataupun keterlibatan daripada inisial T itu sendiri. Dan atas dasar itulah yang menjadikan pemanggilan daripada Benny Ramdhani ke Barreskrim Polri untuk memenuhi keterangannya soal siapa ataupun sosok daripada inisial T tersebut yang dilakukan ataupun masih mendalami pemeriksaan pada hari ini. Dan David dan juga pemirsa, seperti diketahui memang ada sekali banyak kasus, ratusan atau ribuan maksudnya anak-anak di bawah umur, di bawah 19 tahun yang terjerat ataupun terindikasi judi online begitu, sehingga ini lagi-lagi menjadi rujukan daripada BP2MI soal mengenai inisial T begitu. Namun dapat kami sampaikan hingga saat ini David dan juga pemirsa bahwa pemeriksaan masih berlanjut dan kami masih menunggu apakah pemeriksaan kali ini membuahkan keterangan yang lain yang merujuk kepada terungkapnya sosok inisial T tersebut. Sementara itu, David. Baik, Syahreza, kami tunggu update selanjutnya dari pemeriksaan Benny Ramdhani di Barreskrim Polri. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, kita sambung lagi dengan Mas Bambang. Mas Bambang masih bersama kami ya? Ya. Jadi, baik, kita lanjutkan yang tadi. Tadi sempat kalau kita mau dengarkan baik-baik, Pak Benny itu menyatakan gini, ada inisialnya T, tapi ada huruf keduanya. Jadi ada yang ada huruf kedua, nggak cuma berdiri sendiri. Nah, memang orang-orang sekarang tuh inisial rata-rata ada yang 2 atau ada yang 3. Tetapi nggak banyak rasanya pengusaha disebut namanya dengan inisial. Atau misalnya apakah dia pengusaha ataukah memang dia aparatur atau dia apa, itu nggak banyak. Kita bisa hitung. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya, apakah ini dari pengusaha atau ini dari aparatur atau ini dari kalangan lain? Kalau bandar judi mestinya bukan aparat ya. Kalau aparat pastinya backing saja perannya seperti itu. Bahwa itu siapa namanya inisial itu singkatan kepanjangan dari siapa. Sepertinya majalah Tempo hari ini sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ini kan lagi-lagi ini masih perlu pembuktian, dan Barreskrim tentunya tidak gegabah hanya sekedar menentukan seseorang untuk diduga melakukan sebagai bandar judi itu tidak gegabah, harus ada disertai dengan bukti-bukti yang kuat, misalnya terkait dengan aliran dana judi dari pengepul-pengepul ke konsorsium dia, misalnya seperti itu. Ini tentu perlu pendalaman yang lebih kuat, tapi yang penting dari Pak Benny ini memang informasi ini harus dijadikan momentum juga untuk mendorong kepolisian lebih progresif untuk membuka siapa bandar judi ini sebenarnya, seperti itu. Iya, karena memang kalau kita lihat yang ada kita dengarkan begitu hanyalah anjuran-anjuran kepada masyarakat untuk tidak melakukan atau bermain judi online ya. Tetapi
belum ada nih siapa kepala ularnya yang mesti diambil begitu ya untuk menghentikan ini semuanya. Nah, kalau Anda juga tadi katakan bahwa Pak Beni ini kan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bagaimana nih hubungannya gitu. Ternyata ada urusannya dengan istilahnya anak-anaknya dialah ya, migran-migran yang kemudian sampai di negara-negara seperti di Kamboja lalu dipekerjakan untuk judi online. Bisa saja informasinya kan dari mereka begitu ya. Nah, bagaimana orang-orang ini kemudian bisa mendapatkan perlindungan kalau mereka kemudian kepalanya aja nih ya kemudian dipanggil, diminta keterangannya, kita juga belum tahu ke depannya akan seperti apa. Sementara banyak ini orang pekerja migran kita yang masih di bawahnya dia ada mengadu nasib di luar, sedang ditahan di sana. Benar, memang sangat riskan ya. Tentu jaringan bandar judi ini merupakan bukan tunggal, tapi kelompok mafia. Saya melihatnya seperti itu. Terkait siapa memang perlu pendalaman dan keseriusan. Kalau kita jelas balik 2 tahun yang lalu misalnya muncul bagan konsorsium 303 misalnya, sampai sekarang pun juga tidak pernah terungkap, tidak pernah terklarifikasi siapa sebenarnya mereka, seperti itu. Makanya kalau kemudian ada muncul nanti kesaksian-kesaksian, apalagi dari kawan-kawan buruh migran, tentu ini perlu perhatian serius, bukan hanya oleh BP2MI, tapi juga tidak menutup kemungkinan LPSK yang harus turun gitu loh, karena kesaksian mereka ini sangat penting gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana parlemen juga mengawal kasus ini. Jadi terkait dengan pemberantasan judi ini bukan hanya sekedar seremonial saja, seperti itu. Baik, tapi LPSK apakah bisa menjangkau sementara mereka ada di luar, di Kamboja seperti itu? Seharusnya bisa, karena bagaimanapun juga mereka adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi, seperti itu. Persoalan teknis tentu akan dipertimbangkan dan dikaji oleh LPSK, tapi seharusnya itu bisa dilakukan seperti itu. Baik, mungkin terakhir ya Mas Bambang, ini kan belakang ini ada beberapa kasus lah ya, yang kasus-kasus seperti kasus pembunuhan Vina yang masih misteri, lalu ada kasus-kasus yang lain yang mungkin membuat nama Citra Polri itu menjadi tercoreng lah begitu. Nah, sekarang ini ada lagi yang seperti ini untuk judi online, dalam artian apakah ini memang bisa dipakai oleh Polri untuk mengambil momentum ini, memperbaiki, membersihkan namanya? Ya, harusnya setiap kali ada isu di masyarakat terkait dengan kritik kepada kepolisian atau informasi-informasi terkait dengan kepolisian, ini harus dijadikan momentum. Tetapi lagi-lagi seringkali kan momentum ini lolos begitu saja gitu. Makanya ini kembali pada keseriusan dari kepolisian sendiri. Tanpa ada keseriusan upaya pemberantasan judi online ataupun penegakan hukum yang lainnya, ini hanya sekedar seremonial saja gitu. Presiden sudah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online misalnya, yang menabuh genderang perang. Harapannya sih bukan hanya tabuhan genderang penerangnya yang rame, tetapi harus benar-benar ada upaya yang lebih serius, lebih konkret terkait dengan pemberantasan judi online ini, seperti itu. Ya, ini yang kita harapkan semua tentunya masyarakat Indonesia, karena memang kebocoran dana itu besar sekali ya, yang dihamburkan di dalam judi online sampai ratusan miliar, ratusan triliun bahkan. Jadi ya ini sangat sedih sekali di tengah bangsa kita yang masih membutuhkan banyak dana untuk pendidikan dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bambang Rukminto sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga ada jalan keluar bagi Indonesia kita. Amin. Selamat malam dan salam sehat selalu.